Here we go, Jebret John is back dengan Kopiko Lucky Day yang enaknya nendang. cakep. Gue suka banget baju lu, makin lama makin naik bajunya. Ih kayak cucok deh. No, Range Rover lu diesel gak sih? Enggak ya? Punya gue diesel. Wih, kayak banget lu. Yoi. Sedap. Terus Tahun berapa? Belakangnya ada tulisan sports. Jadi kayak yang oke deh, udah deh gue pokoknya pengen naikin. Percuma lu pakai Gue pengen itu, lu mau naikin. kemana? Enggak, maksudnya gue pengen naikin orang-orang sports lah. Oh maksudnya gitu? Ya. Soalnya sekarang kayak gara-gara gue. Setuju. Gara-gara gue ada di Indosiar tuh sekarang dipakai Alphard. Ada yang pakai Mercy. Terus kayak Fortuner baru ada 3. Ya gue nggak tahu mereka ngakuin apa enggak, tapi gue yakin karena gue lakukan ulah dengan ganti-ganti mobil, mereka terpancing gitu. Jadi kayak lu dong yang tersenyum. Iya gue tersenyum karena gue parkir ada Alphard, ada Mercy, ada Fortuner. Kayak yang nah gitu dong gitu. Karena teman-teman di dangdut tuh itu kan pasti Alphard, Mercy apa. Dulu tuh kita tuh kayak Innova, Terios, Ayla. Dan sekarang akhirnya naik gitu. Jadi kayak lu mau ngakuin apa enggak, udahlah. Lu pasti karena terpancing dengan yang gue lakukan gitu loh. Oh gitu. Iya. Serius gue. Gus udah pakai Fortuner. Si UK pakai Fortuner. Mantap dong ya. Si Reda pakai Fortuner. Artinya ada peningkatan. Iya, Vania pakai Alphard kan. Oh iya kalau doi sih tahu gua. Ya cicilan sih. Ya kan Ini acara apa sih? Ya bukan, kalau Fortuner kan cash masih bisa, kalau Alphard baru ya gue juga walaupun punya duit 1,2 M nih gue cicil dah. Lah, gua paling setuju. Lu pikir? Lah lu mobil lu platnya ririn semua. Lu lebih bangke lu. Lah, apa? Ya, bukannya plat Iya sih, ya semua. udah jadi istri lu Iya, sih. Ya buat apa lagi, Len? Tapi Buat lu pernah di mobil gak? Waduh. Selipin terus. Nih lama-lama acara esek-esek. Lu pernah di mobil gak? Enggak. Ya enggak, yang adrenalin lu di mana? Wah, adrenalin. Pantai. Wah. Di luar gitu. Serius lu? Mana ada pantai di dalam? Lu mah. Enggak, maksud gue, ngaco. lu di pantai di outdoor berani? Lah, ya tergantung nih maksudnya imajinasi liar kan? Bukan dong, maksud gue serius setelah lu merit. Oh ya belum. Ya, Gue pikir lu nanya. Enggak lah, setelah lu merit yang paling liar lu di mana? Waduh, nggak ada. Justru liarnya sebelum merit ya. Wah, setelah merit malah kayak udah. Kalau lu before dan after sama-sama liar ya? Kalau sebelum merit kayak yang setelah merit Enggak, tapi di usia yang sekarang sedap. Justru kita lagi nakal-nakalnya dulu. Itu dulu. Enggak. Lu baca dong teori. Teori apa? Teori teori laki-laki. Lu lihat umurnya. Umurnya apa? Yeah. Puber kedua. Enggak. Gue sih tiap tahun puber. Gue juga gak tau kenapa. Tapi kalau Raffi Ahmad bakal puber keberapa ya? Lebih gak dari 2? Ya. Menurut lo? Soalnya itu orang apa aja ada, Len. Raffi mah. Tapi anyway kita ucapin apa? dulu selamat untuk Raffi Ahmad benar, dan juga Nagita Slavina atas kelahiran putra kedua. Baby R. Baby R. Ya. Nah ngomongin tentang Baby R. Baby R. Kenapa selalu memberikan inisial-inisial? Tapi memang sudah terjawab inisial itu. Menurut lo, Len, apa sih? Kenapa sih harus dikasih inisial, kasih nama awalnya? Ya. Apa? Gua nggak tahu ya, mas. Gue terkesan buat semua orang yang nggak kenal Raffi, seakan-akan tuh Raffi ngejual semua apa yang ada dalam dirinya ke publik. Betul. Padahal. Tapi kalau gue yang kenal Raffi, seperti lo kenal juga, gue lebih melihat dari luar yang meminta Raffi untuk ngejual itu. Kalau gue, misalnya kayak si Baby R ini, ketika kita lihat postingannya kan selalu dia sebut cuma Baby R. Terus kemudian
wajahnya hanya bukan wajah, penampakannya hanya kepala ke belakang. Iya. Tidak pernah tuh wajahnya. Jadi gue langsung nebak. Oke, ini akan jadi launching yang akan di beauty contest. Namanya siapa dan mukanya seperti apa. Yang melenceng dari prediksi gue adalah bahwa ternyata itu satu program, nama dan muka. Yes. Gue pikir tadinya akan bisa kejual di 2 station. Ternyata Yang satu namanya doang, yang satu mukanya. Ya tapi kalau emang ternyata satu TV doang tapi nilainya lebih gede dari 2 TV buat apa? Mending diambil kan. Gitu. Nah, gua sekenalnya gua sama Raffi, sebenarnya sih dia nggak yang ambisius amat untuk kayak begituan ya, karena betul. dia udah punya semua sih. Ya iyalah. Tapi ketika mungkin ada yang nelpon, ada yang ngasih ide, ada yang bisikin, kayak lo bikin gini aja bakal banyak deh gitu. Nah dia di situ dia atau dari dia sendiri juga mungkin dari situ dia kemudian melakukan itu karena apa? Saat kita tapping ini kan beberapa jam yang lalu dia live untuk Lahirans kan. Di tempat dimana akhirnya 20% dia dibeli oleh station itu. Nah, yang gokilnya adalah satu ternyata namanya katanya diambil dari netizen yang memberikan nama itu dan mendapatkan 4 juta masing-masing orang. Dimana gue yakin itu mungkin dicari nama yang udah sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang dia suka. Ya kan? Gitu. Terus yang selanjutnya adalah kalau lu lihat tayangnya di Indosiar dan video.com nu. Yes. Nah, lu lihat nggak abis itu sponsornya itu mulai dari Halodoc dan produk bayi semua. Itu gila men. Kalau lu lihat dari awal Raffi disupport oleh produk-produk besar yang memang general, di mana dia menjadi brand ambassador. Gila. Dia dalam catatan gua waktu dia ngomong gua katanya dia ada sekitar mungkin 15 sampai 20 brand ambassador. Gila. Dan itu mensupport ke Rans FC juga. Gila, John. Kemudian dia mulai meluaskan sayapnya ke sports. Gila, John. Yes. Brand sports mulai masuk ke dia. Betul. Dan sekarang baby lahir. Ambil lagi. Gue lihat tadi sponsornya brand bayi, men. Banyak banget. Jadi bayi. kayak dia tuh udah bisa Dia tuh menarik semua segmentasi brand. Tinggal lu mau masukin di segmen yang mana gitu. Gila ya. Dan itu the one and only. Bagi gue ya. Iya, sekarang siapa coba? Nggak ada. Nggak ada. Selain berita yang super heboh karena musibah, maaf ya, ataupun sesuatu yang luar biasa, kalau lu lihat nggak pernah lepas dari Raffi dan Gigi. Betul. Gigi kan panggilannya. Gigi. Ya sama kayak lo, Raffi ke Nagita sama lo ke Ririn nggak pernah kenalin gue secara langsung. Jadi gue kenal sama lu doang. Iya. Mungkin karena gue bisa tahu. Enggak sekarang Mungkin karena gue bisa kasih tahu Ririn atau Gigi yang sebenarnya dari suaminya kayak gimana gitu. John, bukannya nggak mau dikenalin, udah diundang pas acara nikahan kagak dateng. No. Kagak dateng. Sebelum enggak. Di kawinan itu gue paling dateng nggak bisa kenalan dong, Nu. Gimana maksudnya? Ya lu lagi nyalamin orang masa lu kenalin gue? Yang paling gue sakit hati dari lu, Nu, nggak sengaja lu ketemu sama gue di BP Bintaro. Lu abis dari BP naik Range Rover lu ke Alfamart. Terus gue lagi di Alfamart juga, lu ngobrol sama gue lihat ada bini lu di mobil, tapi lu nggak kenalin gue. Apa lu liatin gue lu? Nyebelin banget lu. Emang segitu pengennya kenalan sama bini? Ya enggak, gue juga gak mau kenalan sama Ririn mas gue. Tapi gue kayak ngerasa ini kayak anak insecure banget gak mau kenalin Ririn. Kayak gue gue gak bisa ngontrol mulut gue gitu. Tapi kalau ngomongin insecure, kenalin pasangan. Gue sakit hati, gue ngomong nih. Itu malam-malam ya, 11:30 atau something lah. Gue turun, gue ini ada Ibnu. Lu Dia lagi ngomong, mabok cumi di situ juga? Gak ada, gue mabok gak mungkin di Bintaro. Enggak. Gue mabok pasti di Menteng. Enggak, gue mabok di Menteng. Gak mungkin di Bintaro. Enggak, pulang. Dia sama bininya. Gue kayak ini kenalin nih Ririn. Kagak ada. Emang anak kayak takut banget gue kayak ngomong sesuatu yang bisa membatalkan rencana-rencana lu gitu. Enggak. Terus kenapa? Bukan. Lah, Lah, lupa orang pertemuan juga singkat. lu ngeladenin gue lama, Nu.
Cuman lu nggak ada ngenalin gue. Tapi gue jujur gue lupa itu. Iya, itulah. Berarti gue nggak prioritas dalam hidup lu. Bang kali Bang asuransi kali ya Allah. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting lu bahagia, gue liat di postingan lu. Terus bini gue juga followernya Ririn kan. Jadi kayak dia update mulu tuh. Kayak Ibnu gini. Adis Ibnu kayak, gini. iya. Adis kayaknya senang tuh ngelihat perkembangan gue ya. Jadi kayak kalau habis dia update baru gue liat lu. Oh iya. Bini gue selalu ya. Yang gue aneh anjir, bini gue follow Ririn, Awkarin. Jadi Awkarin dia sampai tahu Iwan tuh viral tuh gak? Mama itu bukan temen lu Tapi tuh yang Awkarin baru dilamar loh. Sama? Lo sama pacarnya emang nggak lihat di media Nggak sosial? tahu. Ya bini gue yang tahu. Pokoknya Awkarin lo. Siapa bini lo siapa lagi ya? Bini gue tuh. Kayak yang jadi kayak dia jadi gue dapat info tuh dari dia gitu. Ya apa-apa itu kan subsidi silang, subsidi sih. informasi. Iya. Ya karena lu bola gitu, olahraga informasinya. Tapi dari sisi showbiznya lu belum. Tapi gue pernah salah sama temen gue. Jadi waktu gue ditanya ada yang ngefans sama lo kan. Terus gue bilang enggak itu gimmick doang sama Ririn. Terus kira-kira lu nikah. Ternyata prediksi lu salah. Terus dia nanya, lu bohong ya? Buktinya dia nikah tuh. Enggak, nikah juga gimmick gue bilang. Setan. Ternyata gue kirimin undangan ya. Iya, tapi gue ya namanya kan ya mungkin lu cintanya setelah lu nikah kan bisa juga. Ada orang gitu juga kan. Jadi gue bilang enggak awalnya gimmick tapi mungkin suka beneran gue bilang. Tapi emang jujur banyak yang Ya nyangka, kan? yang nyangka begitu. Karena kan awalnya lu kayak dibuat-buat yang di Sumba tuh. Awalnya itu kan. Dibuat-buat itu beneran Cumi. Iya awalnya seakan-akan masa sih lu bisa miss yang kolamnya sama, kamarnya sama. Orang banyak nyangka kayak nggak mungkin lah mereka emang kalau emang mau gini pasti harusnya disetting lah. Tapi lu kayak dibiarin iya, banyak. Yang punya penilaian iya itu lu banyak. dibiarin sama supaya ini mah udah buatan. Iya. Tapi lu kawin beneran. Iya bener. Bener. Itu aja. Gitu. Ya, Tapi lebih seru di Sumba apa setelah nikah, Nu? aduh. Semuanya seru lah. Oh, seru ya. Raffi anaknya. Ya, Tapi hebat emang Raffi. gua sih fair-fair aja, Nu. Di luar dari daya magnetnya Raffi yang gede banget. Semua brand, semua Iya, produk, itu semua segmen itu bisa masuk. Gila loh. Dulu ya, gue ngira gini Len. Gue fokus aja sama satu bidang lah. Iya. Gitu. Gue mau olahraga. Itu sampai aja. sekarang gue juga masih dilema. Ya kan? Ternyata gila dia bisa mainin semua segmen. Olahraga dia bisa. Bahkan alat-alat rumah tangga dia udah bisa juga. Nasi uduk mana nasi uduk, woi? Bangun bentar lagi kayaknya ini nih dia bakalan nah sekarang kita tanya nih ya semua Jebret John. Jebret John. Kira-kira menurut lo segmen mana yang belum pernah Raffi sentuh? Atau mungkin produk apa yang belum pernah disentuh sama Raffi Ahmad? Gak ada, men. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Dia Otomotif ada, perbankan, keuangan Ya ada. lu lihat lah, dia otomotif lagi kendor tiba-tiba dia ngeluarin Ferrari yang di servis. Ya mobil-mobil Jepang lainnya pada minder, Len. Ferrarinya Ferrari Yang itu tuh yang harganya ngeri. berapa M Iya. tuh? Iya gila lah. Giliran mobil Jepang dia kasih ucok baba, men. Ya itulah sisi kebaikannya Raffi Ahmad tuh memang nggak pernah habis. Lu cari aja, ya. Dia sampai ke SFC aja masih mau dateng, mau main. Gila ya. Bikin TV, bikin apa lagi? Bikin PH, teman-temannya dia ajak. Dan dia adalah artis yang tidak pernah berkompetisi dengan artis lain. Cari. Oh karena dia nggak punya kompetitor. Bukan. Kalau gue lihat, dia tidak mau ada di situ. Iya, dia tidak mau berkompetisi, Len. Ya dia jalan sendiri aja. Ya kalau ada orang lain yang menganggap kompetisi, ya berarti orang itu aja. Dia aja enggak. Dianya enggak, dia mah cuek aja. Nah itu mungkin kecuekan itu yang bikin dia jalannya itu lancar aja. Sampai ke politik, segmen politik dia ada, Len. Iya sekarang Ingat ada. gak lo? Iya Prabowo. Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo. Apa? Gitu. Sekarang Politik ada. ya tapi gini kita balik lagi. Perlu nggak sih ini dikomersialisasiin semua gitu?
Ya, lu kalau nanya gue pribadi, kalau gue enggak. Muka anaknya, Iya. nama anaknya bahkan tadi udah keluar namanya siapa tuh? Rans, Bukan Rans dong, Rayanza, pilihan netizen, terus ya di postingannya mukanya nggak keluar duluan, namanya nggak keluar duluan, masuk. supaya bukan supaya ternyata di launching gitu. Menurut lu perlu nggak? Gue tanya sama lu. Ya makanya lu nanya. Ya kita temennya Raffi nih. Iya. Tapi point of view lu, menurut lo? Kalau gue jadi Raffi nih. Iya, kita serah lu dah. Lu Ya jadi makanya Raffi, jadi lu. nanya pribadi ke gua Iya. apa tentang Raffinya itu perlu apa enggak? Ya terserah lu, dua-duanya boleh. Kalau gua jadi Raffinya, ya emang udah dia culture-nya begitu, ya udah jalanin aja, nggak usah peduli sama omongan orang, ya. Karena selagi lu ngejalaninnya enak, nyaman, udah. Kecuali lu nanya gua, lu akan melakukan gitu nggak? Oke, sekarang Kayaknya lu. enggak, gua sih kalau gua ya. Kenapa? Ya belum tentu laku, Len. Kalaupun laku, ya nggak mungkin karena apa ya? Karena ya gue juga harus nanya juga sama ibunya. Ya nggak mungkin gue ngambil keputusan sendiri kalau untuk masalah-masalah kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah itu abis ini makan dulu dia. Blepotan lagi makannya. Enggak, gue tetap fokus. Maksud gue Iya. gini. Maksud gue juga. Lu kan jual program lu juga di Trans. Berarti kan lu siap untuk Bukan, jadi. ya. Lu kan siap jadi Kardashian juga kan. Ya tapi Raffi ini kan Kardashian Indonesia. Tapi kalau maksud gue gini, gue belum tentu sanggup kayak Raffi sampai ke kamar-kamar itu. Ya kalau angkanya bagus, coba gue tanya sama lu jujur loh. Enggak, gue enggak. Iya. Serius. Gue pernah ditawarin Len, satu keluarga itu dibikinin sama TV program di rumah. Ini yang sama Ririn. Bukan, beda lagi. Oke. Beda lagi. Jadi tapi satu keluarga. Nggak mau. Ya karena bukan keluarga lu. Bukan. Bukan. Ririn pun begitu. Nggak bisa. Ada private yang Yes. privasi yang nggak bisa Itu buat dibayar dengan itu buat berapa. gua pribadi. Yes, betul, dan buat Ririn. Jadi bahkan kalau ada yang syuting di rumah pun kita nggak pernah ada. Kalau mau syutingnya di luar gitu. Lah yang program lu di Trans? Enggak, itu bukan di rumah. Itu kan gua traveling. Oke. Gue jalan-jalan ke hotel, ke pelesiran, ke pantai, ke gunung kayak gitu. Kayak gitu. Oh lu nggak di rumah itu? Gue nggak di rumah, nggak mau. Ririn nggak pernah mau kalau syuting di rumah. Kenapa alasannya? Kondisi kayak gini, pandemi, udah gitu ada anak kecil. Nggak semua orang di rumah itu suka dengan kamera. Gitu. Udah intinya itu aja. Berarti lu ngedilin tuh buat program di luar rumah lu? Yes, kalau di luar Lu rumah gue liburan sama apa? Ririn doang. Kita suka konsepnya, kita ngejalanin, ya kita ambil. Kita jalanin. Trans ini berapa episode? Nggak ada kontrak berapa episodenya. Tapi Berarti- yang jelas seminggu 2 kali tayang. Seminggu 2 kali tayang, Produksi mereka? produksi mereka semua. Jadi lu ngikutin mereka? Gue ngikutin aja mereka. Mau ngapain? Mau ngapain. Kalau itu Ririn nggak mau? Karena program ini dedicate buat kita, terus juga kayak ada penghargaan aja. Gitu. Penghargaan apa? Ya penghargaan buat gue sama Ririn lah. Itu anak nggak masuk ya? Enggak. Tapi pernah sekali Yaya masuk di Bandung. Pas kebetulan kita ajak Yaya yuk gitu. Dan Yaya juga lagi mau. So far Yaya emang ya seneng juga nemenin kita kerja. Gitu. Ya, tapi kalau selagi lokasinya nggak ribet ya. Cuma kalau nih program ternyata ratingnya bagus, terus lu diminta untuk lebih ke rumah lu gimana? Ya artinya kan itu udah ada pengembangan konsep lagi atau di luar dari konsep yang awal. Ya kayaknya enggak kalau gue sama Ririn. Oh tetep nggak? Nggak mau. Karena? Ya tadi kan balik lagi itu ada batasannya. Jadi menurut lu Privasinya. Raffi nggak ada batasannya? Loh, batasan orang tuh beda-beda, Len. Batasan gue tuh sampai di rumah aja gitu. Emang Raffi lu liat gimana? Lah batasan Raffi ada, pasti ada. Tapi memang skupnya lebih besar daripada gua.
Lebih besar gimana? Ya lu jangan bandingin gua sama Raffi lah, jauh banget. Ya iya, tapi maksudnya dari sisi lu lah. Ya kalau gua Ya, kan sekarang gua yang punya bilang program gua masuk keluarga, rumah aja masuk gua nggak TV kan bisa. lu doang. Iya, gua masuk ada orang lain, ada kamera atau ada wartawan masuk ke rumah aja tuh nggak bisa gitu. Lu gimana kalau lu? Bisa, boleh? Sama sekali enggak. Nggak mau kan? Enggak. Tuh, kenapa alasannya? Bini gua aja nggak pernah gue tag di Instagram. Nggak, bini lu marah nggak? Atau pernah nanya nggak? Kenapa sih nggak pernah di-tag? Gue bilang. Lah enggak, gue bukan lu yang bilang, dia nanya enggak. Enggak, karena gue bilang duluan. Lu emang pengacara ngehe. Gue bilang duluan, maksudnya gue lakukan ini karena satu Jago nih. Nih karena, teman-teman ya, Jebret John, lu bisa tiru nih. Ya trik. satu gue lakukan ini karena lu bukan public figure. Oke. Jadi lu bukan seseorang yang perlu untuk mempublikasikan nama lu. Kedua, gue banyak hatersnya. Kalau gue sampai nge-tag lo cuma di follow atau di komenin untuk nyela-nyela gue, tapi nyampah di komen lo pasti bisa senewan. Ya. Ketiga, yang gue lakukan ini kan sebagai figur gue di luar. Yang di rumah ya lo lihat lah gue seperti apa bedanya. Jadi gue nggak lakukan itu karena alasan itu, kecuali IG gue adalah reality show kita selama kehidupan di keluarga ini, gue bilang. Tapi kan itu memang dari awal gue nggak lakukan itu. Gue tidak menampilkan reality show itu seperti yang teman-teman banyak lakukan. Nah, lu nggak mau memperlebar segmentasi lu sendiri? Nah, gue kalaupun memperlebar, gue rasa lebih ke anak-anak gue. Oh. Karena buat bini gue, menurut gue itu lebih ke personal relationship yang lo orang lain nggak perlu tahu. Tapi anak-anak gue, misalnya gue mau dalam tanda kutip memperlihatkan ke orang, memperkenalkan misalnya dia ternyata bakatnya di sini, dia bakatnya di sini, menurut gue perlu. Tapi buat bini gue pikir nggak perlu deh gitu, karena toh lo tidak orang yang di bidang itu gitu. Jadi nggak usah juga lo akhirnya masuk terus mengalami tekanan yang seperti yang gue alamin. Kalau itu sih make sense, gue ngeliat. Ya karena lu kerjaan lu memang beresiko. Iya, kecuali gue good guy, yang selalu disenangi semua orang. Bini gue pasti gue invite dong sambil menunjukkan gue rukun, gue baik, gue ini. Padahal kan segmentasi pasangan rumah tangga gede loh. Betul, tapi gue udah terlanjur di segmen yang nggak di situ gitu. Jadi ketika gue main ke situ nggak banyak yang engage. Tapi Adis pernah protes gak sih? Apa tuh? Ya tentang. Kagak. Enggak. Kagak, karena. Nah, kasih tahu dong caranya supaya istri. Ya sama lah kayak waktu Reddy mau nikah, gue mabok berat terus gue dianterin Reddy. Bini gue cuma bilang, dia mabok lagi ya? Lu taruh aja di situ. Sampai Reddy bilang sama gue. Ingat gue. Waktu gue salaman di resepsinya. Gimana sih? Cari bini kayak bini lu katanya. Kenapa Red? Ntar aja gue ceritain. Hebat loh. Sekarang gue nanya, lu di mana Nu? Gue pulang duluan. Terakhir habis foto-foto gue tanya, Red kenapa? Gue ada kejadian apa waktu lu? Iya. Gue mau akad jam 9. Gue jam 6 masih anterin lu ke rumah. Di Cibubur rumah gue dulu. Iya, tahu gue. Gue mabok berat, terus dianterin. Si Adis keluar cuma bilang, mabok lagi dia. Taruh aja di kursi situ. Coba lu bayangin tuh. Anjir, hebat. Coba. Ya antara hebat atau dia kesel sebenarnya, tapi. Nah, balik lagi Len. Jadi setiap orang kan. Kita lagi ngomongin Raffi tadi ya. Iya, balik lagi nih. Coba lu ngomongin setiap orang tuh kembarannya bini gue. Siapa? Audi sama Iko. Oh, Iko Uwais. Iya, jadi setiap orang menurut gue punya batasannya masing-masing. Jadi emang bini gue mirip Audi guys ya, sama-sama cantik tapi sorry. Nggak boleh. Enggak. Cantik tapi berbobot. Enggak. Iya. Dodol. Untung gak live kan. Iya. Iya, tapi ya balik lagi artinya yang dari tadi lu omongin, gua omongin, setiap orang tuh punya batasannya masing-masing sesuai dengan tingkat kenyamanan yang dia lakuin gitu loh. Ya sejauh ini Raffi tuh bukannya itu nggak bener atau bukannya itu salah. Mungkin bagi sebagian orang gila itu parah banget ya. Tapi eksploitasi. Tapi buat Raffi itu kalau nggak
gimana ya? Kalau nggak gitu, Kalau nggak gitu, ya nggak masuk. nggak masuk. Rans itu berdiri ya karena itu, Ya. gitu loh. Ya kalau nggak ada itu ya nggak ada konten. Bukan artinya perbudak konten, enggak. Dan- Ya udah pilihan, udah resiko. Dan banyak hal yang menurut gua harus dikasih di. Maksudnya kalau teman-teman tahu, banyak hal juga yang sebenarnya mereka nggak ceritain kok ke publik. Betul. No. Ya kan itu nggak semua orang perlu tahu. Ya maksud gue jadi ya apa yang Raffi lakukan menurut gue dia tahu segmen apa yang dituju gitu. Jadi Betul. jadi banyak hal juga yang sebenarnya nggak akhirnya seperti orang Ya. pikir A sampai Z Nah. tuh dia buka semua. Sebenarnya enggak, dia tahu juga mana yang dia tidak keluarin, mana yang akhirnya menurut dia boleh walaupun sampai ke kamarnya, Betul. sampai ke rumahnya gitu. Semakin Anda berpikir seperti itu, artinya Anda semakin penasaran dan itu adalah engagement yang akan Ya. dicari atau dituju. Nah, tapi bener banget Len yang lu bilang. Kita berpikir seperti itu, tapi Raffi itu punya pikiran lebih jauh lagi. Ya. Sama kayak halnya gini, gila Raffi Ahmad beli mobil apa tuh Ferrari yang berapa Puluh M. puluh M. Raffi Ahmad tuh nggak mikirin ngeluarin duit segitu berapa puluh M. Ya. Terus beli bensinnya gimana? Dia udah nggak mikirin beli bensin John. Dia mikirinnya udah lebih jauh dari itu. Iya kan? Ya jadi memang beda-beda. Kalau gue lihat Beyond off. Wah beyond off. apa tuh? Ya melampaui pemikirannya udah jauh Maksud gue banget. emang Raffi segmennya keluarga nu. Iya. Gitu dan keluarga itu paling penting adalah Yes. Rans ya. sehari-harinya. Balik lagi Rans itu adalah gabungan dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Iya. Ya jadi artinya emang kebersamaan itu yang Iya. harus dibuka. Buka, dikasih lihat ke orang gitu. Jadi Tapi lu kalau jadi Raffi, oke nggak? Ya, Misal dan- lu dan keluarga lu menurut udah jadi terkenal. Lu kayak Raffi apa nggak? ya termasuk mungkin apa yang dilakukan ini ya itu yang menyelamatkan keluarganya. Sama Raffi, sama Gigi. Iya. Karena kan dulu mereka diterpa gosip. Iya benar. Dengan keterbukaan mereka seperti itu, Iya. akhirnya malah itulah yang membuat mereka menjadi romantis lagi, Nu. Lu jangan pernah meragukan kebaikan Gigi. Ya itu lo lebih tahu lah. Gue nggak pernah- kenal, tapi gue gua- dengar cerita aja. Gua pernah merasakan Hah? Lu merasakan? merasakan kebaikannya, merasakan kebaikan Gigi. Syuting FTV, Ya. PH-nya itu punya dia, Oh dia punya PH? punya ibunya. Iya, punya Serius ibunya. tuh? Oh dia kaya dari dulu? Loh, dia di PH itu dia udah produser kalau nggak salah. Berarti Lupa gua. Raffi Nama pinter PH-nya gue ya. ingat banget, Frame Ritz. Oh Dia- Frame Ritz punya dia? Punya dia. Gue gak pernah ditawarin, Nu. Gue bingung. Ya udah, lanjut. Gue syuting sama dia, yang punya PH dia, pemainnya dia. Itu kalau di credit title dia namanya ada 2 tuh. Sebagai pemain dan juga sebagai produser. Dia datang tidak pernah terlambat. Dia sangat menghormati kru. Dia sangat menghormati lawan main. Bahkan dia kalau mau ambil barang nih, mau makan, minjem piring atau ngambil sendok, dia nggak pernah teriak. Dia langsung samperin ke ruang PU, dia ambil sendiri. Gila, gue bilang. Wah gila, gue salut banget, sumpah gue salut banget. Dan di situ waktu itu Cantik saat lagi ya? Raffi lagi PDKT sama Gigi. Oh udah PDKT dari Udah dulu? PDKT. Gua. Wah ini rahasia ya, cuma buat kalian doang yang denger ini. Rahasia ya? Rahasia Buat kalian doang buat kalian doang yang dengerin yang dengerin ini, di Ja- sosial di platform ini. platform ini. Rahasianya apa? Jadi waktu itu Raffi masih PDKT. Jadi Raffi masih susah? enggak, Udah kaya juga? masih dahsyat. Tapi dia tahu dia kaya. Iya lagi Giginya. tetap. Tahu lah. Saat itu siapa yang nggak tahu kalau Gigi kaya. Gila. Gigi itu baik banget beneran sumpah. Cantik gak sih men? Hah? Gigi cantik gak sih? Ini cantik tuh. Enggak menurut lu Gigi gimana? Atraktif ya apa? Soalnya Gigi, Audi, bini gue mukanya tuh mirip. Iya. Apa namanya? Bener gak? Iya. Itu Ada bertiga. orang yang ngeluarin inner itu Ya kan? kan? Iya. Nggak, Enak dilihat. gini maksud gitu. gue, mereka bertiga emang bukan tipikal kurus. Iya. Iya. Bener gak? Ada bener. Ada Tapi orang mukanya kayak gitu. sejenis. Sejenis. Rambutnya segitu, Iya. mukanya lonjong, Bahkan tembem. orang kayak gitu apa?
Tipe-tipe orang kayak gitu belum tentu pas kurus cakep. Iya, malah jadi kayak penyakitan. Kayak nggak punya duit. Iya. Bagusnya emang lagi tembem. Iya lagi iya iya gemuk iya. gitu. Iya benar benar. Terus. Iya, pokoknya baik banget lah Gigi. Nah terus waktu itu dideketin sama Raffi. Wah, dahsyat. Pinternya Raffi deketin Gigi. Wah, waktu itu gue tahu, dikit-dikit sih tahu. Kayaknya Gigi masih ragu-ragu. Tapi Raffi Ahmad melalui jalur khusus lewat ibunya, deketin ibunya. Itu juga diakuin kok sama Raffi Ahmad di beberapa media. Iya, dateng tuh sama ibunya. Dateng. Ibunya Gigi. Ibunya Gigi, deketin ibunya Gigi untuk bisa deket sama Gigi. Gitu. Itu emang pasangan ini fenomenal banget kalau buat gue sih. Raffi, gue pikir cuma deketin buat pacaran doang. Ternyata dinikahin. Hebat. Berarti Raffi itu bukan laki-laki bodoh. Raffi itu untuk masalah selera juga lu jangan pernah raguin. Yalah. Lu lihat aja mantan-mantannya. Siapa Iya aja? dong. Siapa aja? Makanya, ada Tias Mirasih, Velov, Lydia Cynthia Bella, Laudia Cynthia Bella, Bandnya itu ya. BBB. Terus apa lagi ya? Nah itulah, itu lu dari cewek-cewek yang tadi aja lu sebutin, lu tau lah kualitasnya. Nah, gua nggak tahu, itu gua nggak ikutan. Dah. Gua nggak ikutan, gua nggak tahu. Arah. Gue nanya. Nggak ada. Iya, makanya gua kagak tahu. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau Raffi tiba-tiba nikahin Gigi, artinya ada sesuatu hal Tapi yang besar. yang gue seneng dari Gigi ya, Mas gue, ya gue oke lah orang tahu dia kaya udah lama. Tapi lu tahu kan artis-artis sekarang tuh, ya gue nggak ngerti lah. Gigi adalah orang kaya yang tidak semua- menunjukkan kekayaannya. Dengan semua brand dia, walaupun dia posting halus supaya kelihatannya cuma dikit. Gigi lu lihat lah postingannya, ampun dah. Enggak. Salut sih gue Gigi tuh. Tapi kalau lu cek Ratu Andara. harga-harganya Ya, tahu. Tapi maksudnya dia emang ya udah kayak lama kali ya. kayak lama, Maksudnya santai aja. Santai aja. Orang semakin Gue ke kaya, rumahnya semakin mungkin tidak nggak- lo menunjukkan kekayaannya. lo nggak datang sih. Apa? Raffi kayak, Sayang, ini anak-anak datang pesenin sate dong. Gitu men. Ya sate doang buat Raffi. Maksud gue ke Gigi, Oh ke Gigi. kan dia punya pembantu. Iya. Sayang, ini anak pesenin sate dong. Terus ini martabak dong. Si Gigi yang iya pakai daster doang. Maksud gue, Ya segitu. iya yang lain-lain kan kayaknya Biar gimana pun dengdong juga dulu Gigi kan. dan Raffi gitu. Ahmad itu adalah sepasang suami istri. Mereka juga tahu penempatan dan juga fungsinya suami apa, istri apa. Itu yang hebat lagi kan. Iya sih. Maksud lu Tapi itu mereka kan. saling sayang gak sih? Lu kok nanya ke gua? Ya gue nanya sama lu. Emang gua Raffi Ahmad? Iya gue nanya. Gua kan Ibnu Jamil. Ih tahu, tapi kalau temennya dua-duanya. Ya tapi kan followers gua mah dikit. Lu kan temennya Gigi sama Raffi. Ya elah temenan apa? Jujur dah lu. Di Instagramnya juga jarang komen. Mereka saling sayang gak? Hah? Lu yang tahu. Ih. Lu yang sering Ih. siaran. Lu yang sering Siaran siaran. apa? Lah, lu di Rans. Iya dia di Turki, gue di Jakarta. Lah tapi yang kemarin sering ketemu. Nih kalau misalnya nih, Ya, Raffi nih lu bisa kan, nih. Lu kan lebih kenal, ngobrol lu kan segala lebih kenal macam. lama. Enggak lama. Sayang gak mereka? Mereka sayang gak sih? Coba Nanya ke gua, dipikir gua dukun. Ih. No, jujur lah. Jujur. Musrat. Jujur Kagak. dong. Nu, jujur lah. Emang gua dokter cinta. Iya lo, semua Jebrejon pengen denger. Pengen denger apa? Ya Raffi sama Gigi saling sayang nggak Oke. sebenarnya? Sebentar. Telepon dah, coba diangkat. Telepon beneran. Teleponin. Jam 1 gila lu. Ih, dia masih bangun. 1:30 ya. Bangun beneran. Gila gua gak pernah nelfon. Coba. Enggak jangan. Ih. Ya telepon giginya aja. Ini acara gila nih. Jam 1:30 nelfon bini orang. Yang ada bingung. Ya ada, Ngapain nih, Jam? ya ada yang marah bukan Gigi, Iya. Ririn. Asli.
Dodol. Ya udah pemirsa. Oke. Pokoknya kalian bisa denger ya kekaguman kita berdua sama seorang Raffi dan Ya, Gigi. ya, betul. Dan apapun yang mereka lakukan, percayalah bahwa mereka lakukan itu dengan pemikiran yang matang dan mereka mau nunjukin bahwa keluarga Indonesia yang direpresentasikan oleh mereka tuh ya memang itu adanya gitu loh. Ya, Dan kita betul. bisa lihat masalah boleh ada tapi kita bisa lihat mereka tetap saling support dan dengan kelahiran. Dan itu terbukti berkat konsep pemikirannya Raffi Iya. seperti itu. Rans sudah menjadi perusahaan yang bisa dibeli sama perusahaan Iya, besar senilai harga berapa ratus M. Ya iya lu ngomong gue gak pernah bilang. Lah gue nggak tahu harganya. Ya pokoknya mahal lah. Mahal lah pokoknya. Tapi yang jelas itulah Sukses, John. kekaguman kami pada Raffi dan kalau emang nggak siap janganlah coba-coba niru-niru kayak mereka. Kita pun teman-teman entertainment tuh patokan gini. Lu boleh punya patokan, tapi jangan jadikan Raffi itu patokan. Karena kejauhan. Cukuplah jadikan dia tuh motivasi dan contoh aja, tapi nggak usah jadikan kayak gue pengen kayak dia, jangan. Ini 1:1000 kayak lu bisa menemukan Pele, Maradona lagi dengan Ronaldo dan Messi. Realistis aja, Realistis, John. janganlah lu pengen jadi Maradona, Pele atau Ronaldo dan Messi. Ya. Cukup jadikan kalian temannya mereka aja. Yes, dan Seperti- juga seperti gue temannya mereka. seperti Kopi Kola Kidei yang selalu menemani kita di Jebret John. Jadi ketika kita apapun situasi hati kita, setiap minum ini kita selalu Enak dan nendang. Kopi Kola Day dengan Yeah. Jebret John akan kontrak dari Januari sampai Desember 2022. Pasti. Lu golin ya? Pak Teguh, agensi. Iya. Lihat dong Pak, saya udah semakin. Mbak Angel. Sampai ketemu lagi di Jebret John, nggak tahu kapan berikutnya karena dia sibuk dengan program Raffi dan Gigi. Program Yaya dan Ririn. Iya. Ya kan, bener kan? Yang anak lakinya nggak tahu dikabarin sekarang apaan. Dodol.